Selamat, janin kembar. Masa? Anak kembar? Nggak salah lihat? Alat ini nggak mungkin salah. Janinnya sehat. Tapi di akhir kehamilan, ibu mungkin kesulitan. Tidur yang cukup, lalu cek rutin. Baik, makasih dokter. Oh iya dokter, di rumah sakit ini apa data pasien dirahasiakan? Jelas, kami menghargai privasi pasien. Aku menjamin dengan kode etik, rekam medis pasien tidak akan bocor. Syukurlah. Astaga, Yulia yang kamu tanyakan ternyata hamil anak kembar. Berapa bulan? Sekitar 3 bulan. 3 bulan? Malam itu. Begini Kak Yuda, kenapa menyuruhku menyelidikinya? Malam itu di klub kamu tampak aneh. Kenapa? Kamu suka dia? Aku peringatkan, keluarganya biasa, tapi harga diri tinggi. Nggak cocok dipermainkan dan nggak cocok dinikahi. Saranku, jangan main-main dengannya. Jangan selidiki keluarganya. Sekalian saja, lagi pula nggak ada yang penting. Dia anak hakim, ayahnya di penjara. Sepertinya siang ini akan ada putusan pengadilan. Hari ini. Kak Yuda, mau kemana? Aku belum selesai. Pengadilan Kota Narian memutuskan Selamat Charles Lionel menjadi hakim terbukti bersalah atas penyuapan. Karena mengaku bersalah, mendapat keringanan hukuman. Berdasarkan peraturan yang berlaku, terdakwa Charles Lionel dihukum 5 tahun. Ayah, Yulia, ayah bersalah pada kalian. ibu baik. Ditemani Kak David. Ayah bersalah pada kalian. Andai ayah tahu, ayah nggak akan memaksa kalian menikah. Katakan pada ayah, waktu kalian bercerai, apakah Yuda menyulitkan? Yulia. Ayah. Tadi macet, aku jadi telat. Kalian bukan... Yulia gelisah. Kami bertengkar sedikit. Tenang saja. Aku akan menjaga dia dan anak kami. Apa? Maksudmu Yulia hamil? Yang benar. Iya, anak kembar. Bagus, kembar bagus. Punya teman dari kecil. Nggak kesepian. Kalau begini, ayah jadi tenang. Sudah waktunya, ayo. Ayah, jaga diri ayah ya. Kami menunggu ayah. Sudah cukup melihat. Di hatimu, apa aku sekeras itu? Beri ayah kenangan, supaya di dalam tenang. Kami berterima kasih. Tapi kita sudah bercerai. Kamu gak ada hubungannya. Ibu menungguku. Permisi. Yulia, mau bohong sampai kapan? Itu anak-anakku kan? Yuda, aku sedang gak mau bertengkar. Lepaskan. Baik. Besok bicara lagi. Mau tahu ini anakmu atau bukan? Memangnya kenapa? Apa kamu mau memberi nafkah? Atau mau rujuk lagi? Aku nggak pernah mau bercerai. Iya. Kamu mau bercerai setahun lagi. Kamu gak berniat punya anak denganku. Kamu juga gak berniat hidup bersama. Sekarang kamu ribut karena masalah anak. Kamu pikir itu gak konyol? Ayahku dulu memaksamu. Sekarang keluarga Salim sudah bangkit lagi. Ayah di penjara. Gak ada lagi yang memaksamu. Kamu bebas mengejar apa saja. Termasuk wanita dan kehidupan impianmu. Apa harus menggangguku begini? Yulia. Sometimes you pull me into the long night. Ini bukan anakmu. Aku gak akan rujuk. Yang penting saling menghargai.
Gimana dia? Nggak apa-apa. Dia sedih aja. Nanti pasti tenang. Makasih Kak David. Sudah mengantar ke pengadilan. Gak apa-apa, itu biasa. Oh iya, minggu depan ulang tahun ke-60 universitas. Aku diundang mengisi seminar karir. Apa mau ikut ke kampus? Sekalian menghibur diri? Boleh. Aku sudah lama nggak ke sana. Adik-adik mahasiswa, jangan khawatir setelah lulus nanti. Bagi kalian yang punya bakat, kondisi pasar sekarang ini bukanlah sebuah kabar buruk, melainkan sebuah peluang. Saya menyarankan, jangan membatasi pilihan karir, cuma pada jurusan yang kalian pelajari. Silakan. Yuda, dana untuk mahasiswa di kampus ini langsung disetujui. Terima kasih ya. Itu soal kecil. Jangan khawatir, Pak Kristo. Makasih. Kak Yuda. Itu dia kan? Siapa? Dia yang mau direbut Kak Yuda. Ternyata alumni kampus kalian. Masa Kak Yuda merebut orang? Dia idola. Dia paling ganteng di jurusan keuangan. Banyak yang mengejar dia. Tebak apa yang terjadi? Waktu kita lulus, dia mabuk berat. Hampir tidur dengan mahasiswi fakultas lain. Heboh ya? Ceritakan. Malam itu, di lapangan kampus, ada cewek membawa bunga menyatakan cinta. Banyak yang melihatnya. Kamu tahu? Cewek itu... Yuda, Kamu siapa? aku Yulia. Aku mau mengucapkan selamat. Menurut kamu, aku bahagia. Eh? Jangan sedih ya. Ayahku bekerja di pengadilan. Ayo temui dia. Pasti ada jalan. Gimana cewek itu? Sudah kencan? Tanyakan langsung saja. Kalau nggak bisa diam, pergi saja. Dasar bucin. Siapa suruh berharap? Makanya. Kucing? Kucing? Benar kamu ya kucing? Masih ingat gak? 4 tahun kuliah tiap hari kasih makan. Ikan asin ini aku buat sendiri. Makan yang banyak ya. Kucing, kamu luka ya? Gak apa-apa, kita ke rumah sakit ya. Yulia! Kucing liar ada virusnya. Lepaskan. Kamu kenapa? Kamu virusnya kan? Susah hilang. Aku nggak bercanda. Masalahnya, kamu sedang hamil. Memang kenapa? Urusanmu apa? Lepaskan! Apa aku bilang? Keras kepala. Kamu yang membuatnya lompat. Kamu mau apa? Ke dokter. Lukanya terlihat dalam. Harus divaksin. Dia hamil, nggak bisa. Apa? Hamil? Kamu ini suami apa? Ibu hamil nggak boleh memegang kucing liar. Dokter, dia boleh observasi 10 hari. Kalau kucing yang nggak mati, berarti dia nggak membawa virus. Aku nggak perlu vaksin rabies. Teorinya ya. Apa bisa mencari kucing itu? Bisa. Aku cari sekarang. Jangan banyak gerak. Rawat lukanya. Akhirnya bertemu kalian. Susah banget ditangkap.
Kalian berutang budi ya. Kucingnya, Jangan berharap. Aku mencari orang. aku mau bilang, kakinya sepertinya terluka. Tolong bawa ke dokter hewan. Aku yang tanggung. Aku nggak minta. Ya, makasih ya. Halo, Kak David. Aku di klinik kampus. Kamu dan Maria tunggu di kantin. Aku ke sana. Permisi ya. Kucing, dadah. Gimana? Tetap saja diabaikan. Dia lebih peduli pada kucing. Oh iya, sudah kuperingatkan. Ibumu berembuk dengan keluarga Fuater. Sinta itu putri kesayangan mereka. Orang seperti Yulia nggak sebanding. Ibuku dan aku berbeda. Rawat kucingnya, ya. Enak saja. Kenapa aku ya? Oh, aku ingat. Kamu alergi bulu kucing. Tapi, masalahmu sendiri. Selesaikan sendiri. Ku traktir makan, gimana? Boleh juga. Ayo, ayo. Hei, ada restoran rumahan. Makanan lautnya dikirim langsung dari Balao. Aku telepon Rio juga. Ini yang kamu maksud traktir makan? Kantor kita mau bangkrut ya? Hei, lumayan. Makanan di kantin juga enak kok. Anggap ini nostalgia. Nostalgia apa? Dia mengincar cewek saja. Maria, kenapa? Nggak apa-apa. Hari ini aku lupa cek kalender. Jadi lihat hantu deh. Maria, ayo makan. Santai saja. Merayakan perceraian Yulia bebas dari mantan brengsek. Ayo, bersulang. Dengar, temannya marah pada mantan suaminya. Brengsek katanya. Itu kan sudah jelas. Bercerai waktu istri hamil. Pasti orang gak bener. Belum tentu suaminya mau cerai. Kalau nggak cerai, menunggu sampai mati ya. Suami apa yang pulang sebulan sekali, kayak jadwal menstruasi saja? Hari penting juga nggak pernah dirayakan. Asisten pribadinya di kantor saja nggak bisa diatur. Asisten itu datang dan memaksa istri saya bercerai. Dengarkan, laki-laki mana yang tega? Nggak sempat pulang, mungkin sibuk bekerja. Lihat Kayuda. Orang melihat dia sekarang sukses. Tapi 3 tahun dia berjuang. Ibunya saja nggak lihat. Nggak sempat pulang, tapi pelihara asisten. Asisten apa? Ada buktinya. Kalau perselingkuhan terbukti, pasangan bisa pergi dengan tangan kosong. Kalau cuma menduga-duga dan bercerai, itu nggak bertanggung jawab. Masa pasangan suami istri nggak bisa saling percaya? Kepercayaan dibangun di atas cinta. Antara aku dan dia, nggak ada cinta. Maria, Kak David, ayo makan di sana. Di sini ramai. Iya, Lantainya licin, hati-hati. Yulia, aku menyukaimu. Jadi pacarku ya. Aku pasti sayang. Maaf ya, aku pulang dulu. Yulia, jadi pacarku ya. Aku pasti sayang. Aku suka orang lain. Gak mungkin. Siapa dia? Dia bukan di jurusan kita. Dia... Siapa dia? Itu aku. Kak David? Yulia, kamu suka Kak David? Iya. Mulai sekarang jangan cari aku. Kak Yuda, mau tukar tempat duduk? Nggak usah.
Kak Yuda, kucingmu ketinggalan. Kok kalian belum makan? Utuh semua. Apa-apaan ini? Yang dimarahi mantan suaminya, bukan kamu. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu peduli pada Yulia? Peduli? Peduli apanya? Ya sudah, anggap aku nggak bicara. Oh, iya. Proyek cabang Yovan itu sepertinya Yulia pegang. Kalau nggak suka, biar aku telepon Pak Julian. Minta ganti orang saja. Halo? Katanya nggak peduli. Sana. Kabari Yovan. Suruh mereka membawa berkas ke Londaru, besok diskusi. Siap. Setelah pembawa sial pergi, ayam ini jadi enak. Kalau bukan karena Yulia, aku ingin sekali mendamprat Yuda. Minumlah. Yulia, sakit perut ya? Enggak, aku hamil. Kak David, Bercanda apa? Kak David membantuku berpura-pura di depan Yuda. Sebenarnya aku nggak keberatan kalau benar. Aku bercanda. Aku kaget. Kak David, lain kali jangan bercanda begitu lagi. Bu Yulia, besok jam 9 pagi, bawa dokumen proyeknya ke grup Londaru. Bu Yulia, silakan. Pak Yuda, Bu Yulia dari grup Yovan datang. Suruh masuk. Alergi ya? Karena kucing? Nggak apa-apa. Silakan. Minta teh hangat. Nggak perlu, sebentar saja. Pak Yuda, laporan penilaian risikonya. Kalau nggak ada masalah, aku pamit. Aku baca dulu. Nggak ada risiko pengembangan fasilitas pendukung. Itu bukan tugasku, tapi bagian riset dan pengembangan. Dalam 3 tahun menjadi manajer wilayah. Tapi adaptasimu kurang. Pak Yuda, kalau nggak puas dengan kemampuanku, hubungi Pak Julian untuk ganti orang. Pak Yuda mau apa? Balas dendam? Kalau iya, kenapa? Kamu ini mau apa? Bu Yulia, dendam pria dan wanita. Gimana menyelesaikannya? Gimana menyelesaikannya? Yuda, nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Barusan kamu nggak menikmatinya ya? Kamu nggak suka? Jangan kelewatan. Makanya, Benar. Pantas aku terima. Makanya semua jadi begini. Masuklah. Kak Yuda, aku bawa kopi. Aku nggak mengganggu kalian, kan? Keluar dulu. Nona Sinta, printer kantor ada di mana?
Aku mau fotokopi. Bisa antarkan? Bisa? Silakan. Makasih. Kenapa? Kena mental? Mau aku bantu nggak? Kamu nggak perlu ikut campur. Bukan ikut campur. Kamu harus memutuskan. Walaupun dia hamil, kuperhatikan belakangan ini. Kepribadian dan kemampuannya bagus. Pasti banyak pria berkelas yang tertarik. Kesempatanmu bisa hilang dalam sekejap. Selain David, kalau pria lain mendekatinya, apa dia akan menerimanya? Apa dia akan menerimanya? Mau mendekatinya? Jangan cerewet. Kamu paling paham wanita, kan? Ya, aku cuma paham sebagai pacar, bukan wanita hamil. Tapi biasanya wanita hamil besar ingin mencari ayah buat anaknya. Apalagi keluarganya lagi susah. Dia pintar. Dia pasti memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Maksudmu dia belum tentu memilih David, kan? Ini printernya. Makasih. Permisi. Yulia, aku nggak pernah lihat orang serendah kamu. Sudah lama bercerai, masih mencari perhatian Kak Yuda. Apa urusannya denganmu ya? Kamu menyukainya. Kalau dia menyukaimu juga, kenapa khawatir? Dia menyukaiku. Wanita yang dia nikahi harus punya status jelas. Yulia, dulu kamu nggak pantas untuknya. Sekarang, makin gak pantas. Jadi yang pantas buat Yuda, cewek matre sepertimu yang suka meremehkan orang lain. Kamu! Kalau kamu menyukai Yuda, waktu keluarganya bangkrut, kenapa nggak menikahinya? Sekarang Yuda sudah sukses, kamu mau kembali padanya. Aku dipaksa keluarga keluar negeri. Kamu percaya omonganmu nggak? Orang kaya seperti kalian mencari pasangan kaya, Yuda laki-laki pintar. Daripada cari masalah, doakan saja keluargamu nggak bangkrut. Siapa yang tahu, nasib kita sama. Maaf, Nona Sinta. Tolong berikan pada Pak Yuda. Aku ada urusan. Kenapa sendirian? Mana Yulia? Bu Yulia ada urusan mendadak, jadi dia pulang. Kak Yuda, mau kemana? Kamu dan Bu Yulia sudah bercerai, kan? Urusan pribadiku. Nggak termasuk tugas kamu. Hah? Yulia, Kak David, kenapa di sini? ada janji dengan klien. Mau kemana? Biar kuantar. Yulia! Mengikuti saja. Nggak usah, Kak. Nanti aku mengganggu. Aku sudah pesan taksi. Kalau berpura-pura, jangan setengah-setengah. Biar lepas darinya. Kalian sedang apa? Pertanyaan Pak Yuda aneh. Apa yang kami lakukan? Bukan urusanmu, kan? Ini masih jam kerja. Dia penanggung jawab dari Yovan. Dia orangku. Pak Yuda, jaga ucapanmu. Supaya tidak ada salah paham. Memang nggak ada salah paham. Aku dan Bu Yulia ada urusan. Kalau Pak David mau, silahkan menunggu di sini. Yuda, kamu memakai alasan pekerjaan untuk mendekati Yulia. Cara seperti ini kekanak-kanakan. Memang nggak sehebat kamu yang jago menggantikan. Aku penasaran kalau bayinya lahir, apa mau memanggilmu ayah? Itu nggak penting. Yang penting, aku memberikan kehidupan impian Yulia. Yulia, itu bukan anaknya. Kak David, pergi saja. Aku bisa sendiri. Ya, kalau ada apa-apa, aku di dekat sini. Ikut aku. Kamu,
Yuda, lepaskan. Yulia, baru bercerai sebulan. Sudah mencari pengganti. Yuda, waktu menikah kamu bilang gak usah ikut campur urusan orang. Dulu kamu gak peduli, kenapa sekarang berubah? Jangan-jangan kamu cinta ya? Anak itu anakku. Yuda, kamu mau apa sih? Kamu gak mengaku cinta padaku, tapi menggangguku saja. Aku mau kamu tegas, tapi kamu bertele-tele. Kamu ini gila ya? Sana, ke rumah sakit! Aku beritahu, aku akan menjelaskan tujuanku. Kalau ini anakku, aku gak akan membiarkanmu dengan laki-laki lain. Yuda, kamu gak cinta. Karena anak ini kamu gak membebaskan aku. Yuda, mau aku menggugurkannya? Kamu kaya berkuasa. Aku kalah. Tapi kalau kamu terus menggangguku, ku gugurkan saja. Ternyata dia hamil. Pantas Kak Yuda gak melepasnya. Pak Leo, aku ada bisnis. Nak, bukannya ibu gak mau kalian. Tapi ibu gak mau lagi pernikahan yang harus menghitung hari menunggunya. Menyakitkan. Ibu akan bekerja keras dan mendapat banyak uang. Meskipun tanpa ayah, ibu akan membahagiakan kalian. Ya. Nak, kalian setuju kan? Memang bukan pakai uangmu, tapi jangan banyak-banyak. Baru beberapa gelas. Apa aku peduli uangnya? Aku dari tadi datang, kamu nggak bicara apa-apa. Minimal kasih alasan dong. Kamu gak cinta. Karena anak ini, kamu gak membebaskan aku. Mau aku menggugurkannya? Gimana kalau aku carikan 2 cewek? Aku jamin besok pagi kamu segar bersemangat. Kalau bosan, pulang saja sekarang. Aku mentraktirmu minum, mencarikan cewek untukmu. Kamu malah kesal. Kamu mau aku memanggil Yulia ke sini? Ya. Maumu apa sih? Kalau kamu yakin, kejar saja. Nggak usah bimbang. Antar aku pulang. Ini berapa? Kamu bodoh karena cewek ya? Belum mabuk? Baguslah. Pak Leo, makasih sudah membantuku ya. Kalau keluargamu ada perlu, bilang padaku. Kita teman lama. Ini bukan masalah. Kesempatan cuma sekali. Dipakai atau enggak, tergantung padamu. Yuda, aku mencintaimu. Kamu mencintaiku, ya? Yuda,
Yuda. 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 Yuda, Yulia, Iya. Yuda. Aku Yulia. Kak Yuda, aku. sana. Kak Yuda, aku. Kamu pergi sekarang atau besok dipecat dari kantor. Gak mau pulang. Yuda, ibumu dan orang tuaku menjodohkan kita. Lalu Yulia, apa hebatnya sih? Yuda, aku lebih mencintaimu. Aku mencintaimu. Keluar! Aku gak mau. Leo, apa aku terlalu baik padamu sampai kamu mengkhianatiku? Wah, sepertinya Sinta gagal ya. Cara ini memang kejam. Tapi setidaknya kamu menyadari apa yang kamu mau. Apa maksudnya? Aku tanya, waktu Sinta merayumu, siapa yang kamu bayangkan? Pasti mantan istrimu kan? Sejak kapan kamu tahu? Waktu Sinta datang, aku nggak mengerti apa yang kamu pikirkan. Menikah itu urusan penting, tapi kamu rahasiakan. Aku saja mengira kamu menyukai Sinta, apalagi Yulia. Dia menikahimu bertahun-tahun. Hidupnya seperti apa? Aku kasih nasihat. Lebih baik terlambat daripada enggak. Nanti dia menikah lagi, kamu menyesal. halo, ada apa? Halo, Yuda, kamu? Yuda, kamu gila ya? Dari mana kucing ini? Kucing? Yulia, kucing siapa ya? Waktu ibu buka pintu dia sudah di depan. Kucing ini sudah dibawa Yuda kan? Halo, Halo, kamu istri pasien kan? Aku menelepon, kenapa nggak diangkat? memangnya Yuda kenapa? Tadi malam kecelakaan, cepat ke rumah sakit. Kecelakaan? Rumah sakit mana? Aku mau ke sana. Perawat, apa di kamar ini ada pasien Yuda? Iya, Makasih. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Itu nggak pantas. Bibi, bagaimana Yuda? Kata perawat dia kecelakaan. Anakku gimana? Apa hubungannya dengan mantan istri? Awal bulan depan, Yuda dan Sinta akan bertunangan. Kalau kamu ada waktu, rayakan dengan kami. Jadi kamu bisa melihat apa itu pasangan yang benar-benar sepadan. Jodoh yang serasi. Waktu kamu menikah dengan Yuda, dari awal aku nggak yakin.
Untungnya kamu sadar dan memilih bercerai. Andai ayahmu sepertimu dan sadar, dia pasti nggak akan dipenjara. Semua karena kesombongan dan keserakahannya. Kamu yang rugi. Ayah di penjara. Semua orang boleh tertawa, tapi kamu dan Yuda nggak berhak. Dalam kasus hukum keluarga Salim, kalau bukan karena ayah, apa keluarga Salim bisa bangkit lagi? Kamu kira kamu bisa hidup mewah kalau bukan karena itu? Dulu kamu meremehkanku. Kenapa kamu gak bilang? Setelah Untung malah menyindir. Yulia, kamu sendiri yang ingin bercerai. Undangan pertunangan sudah ada. Bagaimanapun, kamu pasti membuat kami bercerai. Lalu kenapa? Kalau belum rela, sebutkan saja syaratmu. Tapi, kalau kamu terus mengganggu anakku, aku menjamin uang dan orangnya gak akan kamu dapatkan. Uang dan orangnya gak akan kamu dapatkan. Kamu, kenapa tertawa? Kasihan sekali Yuda. 3 tahun lalu maupun sekarang, kamu perlakukan dia seperti dagangan. Perbedaannya hanya 3 tahun lalu dijual murah. Sekarang mahal. Apa maksudnya? Uang bisa aku cari, orang simpan saja. Kamu... Oh iya, pestanya aku gak ke situ. Sampaikan pada Yuda. Semoga laris. Kamu... Kakak ipar. Halo, Maria? Yulia, aku dapat kontrak besar. Malam ini kita rayakan, aku traktir. Tapi kamu lagi hamil. Apa boleh pergi ke bar? Gak apa-apa, stimulasi. Sampai di bar. Stimulasi janin di bar? Istri Kak Yuda ini aneh. Yuda, sudah sadar? Ibu, kenapa aku di sini? Kamu kecelakaan. Untung dibawa ke sini. Sekarang sudah nggak apa-apa. Ibu tanya ya, kamu dan Sinta kemarin ada apa? Paman Fuater tadi telepon, dari tempatmu Sinta menangis terus. Kamu menyakitinya. Bu, aku nggak bisa menjelaskan sekarang. Aku mau pulang. Mau kemana? Mau mencari Yulia? Iya, aku mau mencarinya. Kalian sudah bercerai, untuk apa mencarinya? Siapa yang baik harus bisa kamu bedakan. Kemarin Sinta sudah tersakiti. Masak sup untukmu, dibawa ke rumah sakit. Di mana Yulia? Dia tahu kamu dirawat, tapi bayangannya saja nggak ada. Kak Yuda, kenapa kakak ipar pergi? Kamu belum menjelaskan padanya. Ibu, Yulia sudah datang. Apa waktuku nggak tepat? Kalau begitu... Jangan pergi. Ibu dan Fuater sepakat soal tanggal pernikahan. Bulan depan, kalian bertunangan. Aku nggak sepakat. Yuda, kamu putra tunggal. Calon istrimu seharusnya putri keluarga terpandang yang setara. Bukan perempuan seperti Yulia yang nggak pantas. Selama ini, ibu melihatnya begitu. Seharusnya gimana? Ayahnya saja di penjara. Ibu nggak tahu kenapa ayahnya di penjara. Karena aku, karena keluarga Salim. Pokoknya kamu nggak boleh mengorbankan. Aku rela. Kamu, Aku mau rujuk saja. ibu nggak terima. Aku nggak perlu persetujuan ibu. Keluarga Salim tanggung jawabku. Pernikahan ini pasti akan aku lanjutkan.
Yuda! Kalau kamu berani keluar pintu, ibu memutus hubungan kita. Terserah. Yuda! Yuda! Kak Yuda, kamu keren banget. Kalau aku cewek, pasti ingin menikahimu. Jangan cerewet. Tadi kamu melihat Yulia. Dia kemana? Kakak ipar... Gawat. When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going. Ladies to the front, now let me see you shake it and turn the music up. When the Pelan-pelan saja, jangan sampai keguguran. Nggak apa-apa. Aku senang banget. Aku sudah tertekan 3 tahun. Akhirnya hari ini aku lega. Ya begitulah, kodok berkaki 3 langkah, cowok berkaki 2 banyak banget di mana-mana. Dengar ya, model cowok di sini paling top di seluruh kota Narian. Kalau suka, langsung bawa saja. Hari ini aku yang traktir. Kakak, kakak, kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Makasih. Mungkin gulaku rendah. Makasih. Aku melihatmu lama di lantai dansa. Gak capek? Ikut aku saja. Baru kenal sudah mengajak saja. Ini pasti cowok yang diceritakan Maria. Langsung saja. Kakak ipar seperti sudah pro. Ini bar model cowok terbesar di Narian. Katanya, ini rumah bahagia emak tajir. Kurasa kamu bakal susah rujuk dengan kakak ipar. Siapa yang mau meninggalkan cowok sebanyak ini demi kamu? Kalau kakak ipar pergi, kamu kena akibatnya. Aku asal bicara kok marah. Itu kakak ipar. Kamu salah paham. Aku nggak butuh yang seperti itu. Ya, makasih coklatnya. Kakak, kamu gak ingat aku ya? Yulia, aku menyukaimu. Jadilah pacarku. Aku pasti baik. Kamu... Kamu siapa? Kamu siapa? Hei bocah, beraninya memegang kakak iparku. Cari masalah ya? Kamu mau apa? Yuda, lepaskan! Yulia, kamu makin nekat. Datang memesan cowok. Memangnya aku salah? Aku memakai uangku sendiri. Justru kamu, Yuda. Mau tunangan masih mencariku. Kamu sakit jiwa. Ibuku yang hilang. Lihat aku. Kenapa selalu percaya orang lain? Kenapa nggak tanya aku? Mau tanya apa? Hubungan kita apa? Kamu pasti menikah lagi. Kalaupun bukan dengan Sinta, pasti dengan gadis yang setara. Aku tanya apa? Ibuku dan aku berbeda. Maaf. Maaf. Aku tahu jawaban pertanyaanmu. Pertanyaan apa? Aku akui. Aku mencintaimu. Kamu gegar otak ya? Lepaskan. Yulia. Ayo menikah ulang. Yulia. Ayo menikah ulang. Siapa mau mengulang? Masalah yang kamu bilang sudah kupikirkan. Menikah lagi bukan karena anak, tapi... Sudahlah. Yuda,
Kamu baru sadar sekarang. Aku sudah sadar lama. Omongan ibumu ada benarnya. Keluarga harus ada kecocokan. Menikah bukan urusan berdua. Saat mencintai seseorang, aku rela berkorban. Tapi aku nggak rela orang tuaku sedih. Apapun yang ibuku katakan, aku minta maaf. Nggak perlu. Yuda, kamu memang hebat. Aku nggak menyesal mencintaimu 10 tahun. Tapi sekarang selesai. Selamat. Yulia, Yuda nggak menyakitimu kan? Leo selalu saja menghalangiku, menyebalkan. Tenang saja, aku nggak apa-apa. Aku di rumah. Makasih ya. Ibu dengan siapa? Kucing kabur dari rumah, untung anak ini menemukannya. Dia cowok model di bar itu kan? Dia tinggal di sini. Kakak, kita pernah bertemu di suatu tempat ya? Wah, gawat. Kalau ibu tahu aku memesan cowok di bar, pasti dimarahi. Waktu itu di bar, kamu ya? Bukan. Kamu salah. Makasih sudah mencari kucing. Kami permisi dulu. Astaga, anak ini belum bilang makasih. Sampai berdarah. Si Maria itu kejam banget ya. Nggak bisa. Aku nggak menerima ini. Aku cari dia. Dia juara sanda. Aku cuma menghormati kamu dan kakak ipar. Nggak mau ribut sama cewek. Menang atau kalah itu biasa. Kakak ipar menolak bisa diduga. Jangan sedih ya. Apa aku nggak mudah peduli? Jujur ya. Kamu punya kemampuan, berwawasan, bekerja sama, hebat. Tapi perasaan itu beda. Kamu memakai logika untuk semuanya. Orang menganggapmu dingin. Waktu ayah Yulia kena masalah, kamu mencarikan bantuan. Nilai 10. Tapi di saat pertama, dia butuh dihibur. Aku dinas keluar kota. 0. Kalian menikah 3 tahun. Pasti banyak masalah seperti itu. Intinya, Kak Yuda, kamu berutang banyak padanya. Nggak akan lunas. Menyerahlah. Ya, dicicil saja. Bayar satu persatu. Aku akui. Aku mencintaimu. Bu Yulia, sudah terima CV kan? Carlos ini jenius komputer yang diminta Dewan Direksi. 2 hari lagi dia ada lomba di Sorgirus. 3 hari lagi pulang. Kalau bisa kamu rekrut, bonusnya nanti double. Kenapa fotonya pakai masker? Sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting dapat uang. Kak Sinta, pesawat Carlos tiba jam 3 sore. Sebentar lagi keluar. Apapun syarat yang dia ajukan, kita sepakat. Hari ini, dia harus tekan kontrak. Jika kami merekrut Carlos, Kak Yuda pasti melihat kemampuanku dan berubah pikiran. Yulia, kamu juga menjemput Carlos? Iya. Ternyata wakil CEO grup besar harus menjemput orang. Fasilitas di grup Londaru kurang bagus ya? Bangkrut lagi? Ini perusahaan keluarga. Aku harus lebih peduli daripada orang lain. Kita lihat saja.
Pak Julian bilang kakak ipar berusaha merekrut jenius komputer. Namanya Carlos. HR Grup Londaru pernah bicara dengannya. Dia sulit didekati. Kamu takut kakak ipar dirugikan? Pantas kamu datang. Dia sudah keluar. Carlos sudah keluar. Pak Carlos, Kamu nggak apa-apa? kenapa dia? Dia Carlos. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Pak Carlos, aku penanggung jawab Grup Londaru. Aku Sinta. Ini draft kontrak dariku. Gaji 3 kali lipat kantor lain. Bonus proyek sesuai proporsi. Jika ada permintaan lain, sampaikan saja. Kami dari Grup Londaru sangat menantikanmu. Masa? Permintaan apa saja boleh? Tentu saja. Mobil menunggu di luar. Kita bisa bersantai di mobil. Enggak. Sayangnya, aku nggak suka berkorban. Lebih baik kamu melayani Pak Yuda. Pak Yuda, jangan salah paham. Aku membahas pekerjaan dengannya. Membahas pekerjaan seperti ini. Bukan, aku. Kakimu nggak apa-apa. Ini hanya merekrut karyawan. Masa harus melibatkan CEO dan wakil CEO juga? Ketulusan perusahaan kami memang kalah dari Grup Londaru. Kami akui. Kakak, sebentar. Nggak perlu. Nggak apa-apa, nanti sembuh. Tenanglah. Tiup saja, nanti reda. Minggir sana. Yuda, kenapa tiba-tiba marah? Dia yang mulai duluan. Aku luka, dia menyemprotkan obat. Memang kenapa? Menyemprotkan obat. Jangan pura-pura. Yuda, kalau ada masalah berobat saja. Jangan marah di sini. Ayo ikut. Lepaskan. Kamu. Dia bilang lepaskan. Nggak denger ya? Urusanku dan dia. Apa hubungannya denganmu? Urusannya ada hubungan denganku. Semuanya ini cuma salah paham. Kalau jadi berita nggak enak. Ayo pergi. Hei, kakak, begini lebih cepat. Ayo. Lepaskan. Tenang, harus tenang. Cowok ini kalau pura-pura lugu lebih licik dari cewek. Kamu nggak menang. Dia sendiri yang mulai. Dia baru saja bercerai. Sekarang ada kakak, ada adik. Cewek seperti ini sifatnya nggak bagus. Siapa dirinya? Kamu nggak berhak menilai. Kak Yuda, semua ini demi kamu. Aku tadi sudah sibuk. Karena Yulia, aku batal mengontrak Carlos. Kamu sudah dipecat. Urusan perusahaan bukan urusanmu lagi. Kak Yuda, kita mau bertunangan. Kenapa kamu membuatku malu di depan banyak orang? Tunangan. Siapa bilang aku sepakat? Bibi yang bilang. Kamu bertunangan saja dengannya. Kamu kan tahu sifat Kak Yuda. Kalau punya mau, nggak ada yang bisa mengubah. Sebaiknya kamu menyerah. Kenapa harus menyerah? Cuma Yulia, kenapa bersaing denganku? Carlos sangat membela Yulia. Pasti mereka saling mengenal. Coba cari info tentang Carlos. Cari info detailnya. Iya, Kak Sinta.